Jadi itu ya pikiran, jadi Muhammad Yunus punya pikiran tentang kurikulum, tentang lain-lain, silahkan aja dibaca. Tapi poin pokoknya itu, pengajaran bahasa Arab atau Rikoh Al-Mubasyarah dengan all-in-one system, dan juga pemikiran tentang metodik khusus pendidikan agama Islam. Kita nggak tahu apakah itu masih relevan atau tidak, paling tidak itu adalah menginspirasi kita untuk kita juga menjawab tantangan zaman yang waktu itu Mahmud Yunus sudah memberi contoh. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa Profesor Hade Hidayat, Profesor Khotibul Umam, Pak Arif Rofi'i itu juga bikin pengajaran bahasa Arab dengan yang disebut dengan Al-Arabiyah bin Namayiz, yaitu berapa jilid itu. Nah, mungkin di Aceh juga ada kali ya model pengajaran bahasa Arab yang sudah dibakukan. Jadi metode pengajaran ini ya sesuatu yang harus terus dikembangkan gitu. Dikembangkan. Contoh misalnya dalam pengajaran Quran dulu kan ada juz amma ya, metode Baghdadiyah itu. Sekarang kan metode Iqra. Terus ada metode SAS, ada metode Al-Barqi dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kenapa Mahmud Yunus bisa seperti itu? Tadi saya katakan dia tergelitik oleh tantangan yang dihadapi pada zaman itu. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, dia memang punya keahlian di bidang bahasa Arab, ya. Dengan bahasa Arabnya itu dan dengan ilmu-ilmu bantu, ya tafsir, ilmu tentu fikih dan lain-lain. Nah, dia juga berhasil membuat kamus bahasa Arab. Kemudian dia juga berhasil menerjemahkan Al-Quran, mungkin orang pertama di Indonesia itu yang menerjemahkan Al-Quran. Karena semula penerjemahan Al-Quran saja nggak boleh dulu. Ada ulama yang melarang, takut penerjemahannya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Takut begitu ya, takut sembarangan. Dan Mahmud Yunus juga yang pertama menulis tafsir Al-Quran. Jadi dengan kemampuannya itu. Selain itu dia juga menguasai ilmu umum. Nah, ini yang menarik nih. Ilmu umum, setelah tamat di Al-Azhar, dia masuk ke Darul Ulum. Di Darul Ulum itu dia belajar ilmu umum. Ya, seperti biologi, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain itu dia pelajari. Tapi itu sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Karena untuk memahami Al-Quran, misalnya ayat-ayat tentang kauniyah, ayat tentang langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain-lain, itu tanpa menguasai ilmu umum nggak akan bisa menjelaskan. Ya, tentang air kan dalam Quran. Apa air itu? Unsur-unsur yang ada di dalam air itu apa? Ya, unsur-unsur yang ada di udara, di tanah, dan lain-lain. Jadi di Darul Ulum dengan bantuan ilmu umum itu, ya dia memperkuat untuk memahami agama. Jadi sebagai alat untuk agama. Yang ketiga bahwa dia termasuk penulis corak ya, tokoh modernis ya, modern. Tapi modernnya ini bukan modern kayak di barat yang meninggalkan agama, bukan. Karena orang kadang-kadang takut dengan sistem modern, takut dianggap meninggalkan agama. Modernnya ini justru modern yang dikehendaki Quran. Ini kan orang selalu menggunakan akal pikiran, selalu berpandangan ke masa depan. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Kemudian harus orang bekerja keras, harus kreatif, dan lain-lain ya. Jadi modernnya tuh modern Quran. Karena Quran ini sangat modern, sangat disiplin, menghargai waktu, memandang bahwa semua ilmu itu kedudukannya ayat Allah. Baik ilmu alam, ilmu agama, ilmu kimia, dan lain-lain itu ayat Allah semua. Kemudian juga memandang bahwa murid dan guru itu dalam posisi yang sama, ya, dalam posisi yang sama dalam arti ya dia ini sama-sama harus belajar gitu ya, sama-sama harus belajar, sama-sama harus mengembangkan ilmu. Karena itu dia sangat demokratis di dalam pengembangan ilmunya, itu sangat demokratis.
tiba-tiba hilang. Halo? Ya, terdengar, Prof. Ya, Ini masih terlihat nggak gambar saya? Nih kok kayaknya hilang di saya layarnya. terlihat, Prof. Cuman agak dekat kameranya, Prof. Mungkin bisa dijarakkan sedikit lagi. Iya, jadi ini gambar saudara nggak pada kelihatan di sini nih. Kami bisa melihat, Prof. Dan kawan-kawan juga terlihat di sini, Prof. Oke ya. Ya, diteruskan saja. Teknologi ini memang begini nih. Jadi ya itu pikiran. Jadi dia menguasai bahasa Arab dengan berbagai cabang ilmunya dibantu oleh ilmu umum sehingga dia bisa menafsirkan ayat-ayat Quran dan dia bercorak modern dalam arti Quran itu modern sekali. Harus menggunakan akal, harus berpikir masa depan, harus kreatif, harus inovatif, harus disiplin, harus kerja keras, harus menghargai waktu. Quran ini modern. Karena itu Om Muhammad Abduh bilang kalau ingin maju kembali pada Quran. Bukan kembali pada tafsir ya. Kalau tafsirannya itu Qurannya modern, penafsirannya mungkin sudah ketinggalan zaman. Tapi kita tetap menghargai hasil-hasil penafsiran ulama pada masa lalu, kita hargai. Tapi kalau ada pemikirannya sudah nggak cocok lagi dengan zaman, ya sudah harus ditinggalkan itu. Ya. Nah, jadi Muhammad Yunus bercorak pemikiran modernnya itu, kemudian dia bisa menawarkan hal-hal baru. Jadi berani keluar dari kebiasaan lama, misalnya tadi dia kritik di pesantren itu orang sampai 10 tahun ya tapi nggak bisa berbahasa Arab ya, itu kan membuang-buang waktu, nggak efektif, nggak terukur, itu dikritik. Nah tapi kritik ini ada solusinya bagi dia, yaitu dengan mengeluarkan model atau metode pembelajaran yang baru. Nah inilah yang selain itu juga didukung oleh kepribadiannya yang tekun, kepribadian yang cerdas, yang memiliki tanggung jawab, serta juga didukung lagi oleh pendidikannya yang bagus. Jadi dari Al-Azhar sebagai the excellence of the Islamic University in the world, and it has the international recognized, ya, and all people in the world accept that the Al-Azhar University is the great Islamic University, and Mahmud Yunus is the one of the alumnus from Al-Azhar. So, if you want to be the good and to be the best in teacher and other special, you must have good background of education. Nah, ini harus diingat nih. Jadi, kalau kita ingin hebat juga ya faktornya, ya lembaganya juga yang bagus ya. Walaupun ini tidak jaminan 100%, karena di Al-Azhar itu terdapat guru-guru yang pakar-pakar yang sudah diakui oleh dunia internasional. Nah, Muhammad Yunus di situ. Ya, mungkin sampai sekarang pun lembaga pendidikan tinggi Islam ya belum ada yang menandingi Al-Azhar yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun, yang dibangun pada zaman dinasti Syiah ya, zaman dinasti dinasti Fatimiyah ya, maksud saya dinasti Fatimiyah dengan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu adalah pandangan Syiah yang moderat ya. Yang moderat artinya dia menghargai kalau dalam bidang ilmu dia belajar dari mana saja. Terus yang kedua juga didukung oleh pendidikan dia. Jadi dia juga sekolah keguruan. Jadi kalau di Indonesia dulu namanya ada quick school gitu. Nah, jadi dari situlah maka Muhammad Yunus juga mendapat pengakuan. He has the national recognized not only in the Indonesia but in the other countries in the world. Jadi dia diakui sebagai tokoh pendidikan ya. Karena itu dia juga mempelopori berdirinya ADIA, Akademi Dinas Ilmu Agama, yang berubah menjadi IAIN dan seterusnya. Nah ini hal-hal yang
terkait dengan Mahmud Yunus ya. Dan satu lagi dia ini memang nampak sebagai orang yang all round ya di bidang pendidikan agama, jadi multi talented. Jadi dia ahli di bahasa Arab, ahli tafsir. Karena memang bidang agama itu saling berkaitan itu ya. Kalau orang menguasai bahasa Arab ya dekat menguasai tafsir, dekat menguasai hadis dan lain-lain ya, karena basicnya itu ya berdekatan semua dan bahasa Arab. Saya persilakan, ingin saudara bertanya ke saya atau ke penyaji, silakan. Silakan. Beliau Mahmud Yunus itu sebagai tokoh pembaharuan pendidikan bahasa Arab atau memang tokoh pembaharuan pendidikan Islam? Ya, ada yang memperdebatkan. Ya pendidikan Islam lah, karena dia bahasa Arab itu salah satunya saja. Ya. Dia tokoh pendidikan Islam, pembaru pendidikan Islam, karena dia juga nulis tentang sejarah. Ya, dia juga nulis tafsir. Dia juga nulis bahasa Arab. Jadi saya katakan tadi multi talented lah. Jadi ulama yang all round lah gitu. Ya mau artinya kepakarannya dalam bahasa Arab juga diakui, kepakarannya dalam bidang ilmu agama khususnya tafsir juga diakui. Jadi tidak salah. Karena kepakaran seseorang itu dibuktikan oleh karya tulisnya. Ya, jadi mau disebut pakar bahasa Arab boleh, disebut pakar. Dan bagusnya mungkin dua-duanya saja lah. Buktinya memang begitu kan? Ya pakar agama dan juga pakar bahasa Arab, biar adil lah. Sebab kalau disebut satu yang lain nggak ke bawah nanti malah mungkin mendistorsi artinya mengurangi derajat dia, itu juga mungkin. Nah, ilmu yuntafa'unya dibawa ke akhirat, itulah yang dia bawa itu. Nah, betapa saudara jasa beliau ini ya tadi saya katakan. Nah, pada zaman Mahmud Yunus itu ya belum ada orang Indonesia yang menguasai bahasa Arab Inggris dalam satu pribadi. Jadi dia menguasai bahasa Inggris tapi nggak menguasai bahasa Arab. Dia menguasai bahasa Arab tapi nggak menguasai bahasa Inggris. Tapi lewat Mahmud Yunus dua-duanya dikuasai. Contoh misalnya tadi saya katakan Din Samsudin. Dua-duanya fasih. Hidayat Nur Wahid. Dua-duanya fasih. Ya kan? Nurholis Majid dulu dua-duanya fasih. Nah sebelum Mahmud Yunus itu nggak ada orang. Nggak ada. Nah saya ingat waktu itu ada International Conference yang dilaksanakan oleh OKI di Pakistan, ya, organisasi konferensi. Itu nggak ada orang Indonesia yang menguasai dua bahasa itu. Nah itu yang kemudian juga menjadi tantangan, padahal Indonesia adalah sebagai negara mayoritas Muslim. Ya, Indonesia is the big countries in the world, and the majority of the Muslim, the Indonesian people is the Muslim. But Indonesia not has some expert on English languages and Arabic languages. This is the one of the challenging from Mahmud Yunus, and to solve this problem, Mahmud Yunus attempts refer about the new methodologies especially in the Arabic teaching and learning. Jadi Mahmud Yunus menawarkan ini dan ternyata berhasil. Sebagai contoh tadi kandidat lulusannya adalah siapa tadi? Imam Zarkashi ya, yang kemudian dia balik ke Gontor. Nah di Gontor waktu itu sudah ada Gontor, tapi masih tradisional. Karena itu Imam Zarkashi waktu balik ke Gontor, kata Imam Zarkashi, saya mau balik ke sini, tapi rubah dulu ini. Kalau yang begini-gini aja nggak ada artinya saya di sini. Dan sudah ada pesantren lain. Hanya dia rembukan dengan saudaranya, Kiai siapa Zainuddin Fanani, ya, dan siapa itu jadi Kiai Zainuddin Fanani, kemudian Imam Zarkashi, dan satu lagi saya lupa namanya itu, Trimurti ya. Trimurti ya, kemudian dia mengembangkan Gontor, dan Gontor diakui oleh dunia.
Subhanallah. Inilah jasa Mahmud Yunus. Allah. Nah, Banyak saudara yang mungkin, dipengaruhi. ya, saudara mungkin bisa lihat juga di Aceh itu ada nggak tokoh yang bisa memberi pengaruh seperti itu. Kalau ada boleh juga. Silakan kalau ada yang lain. Ini Prof, saya Lisma kan Prof. Ya. Tadi yang menjadi salah satu bahasan dari Mahmud Yunus, bahwasanya ada santri atau pelajar dari daya salafi atau daya tradisional, mereka bisa berbahasa Arab, maksudnya mereka bisa membaca kitab undul, bisa mengartikan kitab dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bisa berbahasa Arab. Padahal yang mereka terjemah bahasa Arab, yang mereka baca yang undul itu bahasa Arab. Tapi kok bisa mereka tidak bisa berbahasa Arab? Itu kenapa ya, Prof? Ya, karena bahasanya nggak digunakan. Karena bahasanya tidak digunakan. Tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa itu sebenarnya kan alat komunikasi. Gitu. Iya. Kayak saudara misalnya tinggal di suatu daerah di Jawa. Setiap hari berbahasa Jawa itu bisa. Walaupun nggak belajar misalnya ya. Nah, maka bahasa itu adalah habit. Bahasa itu adalah pengalaman, sikap, dan pengalaman harus dipraktekkan. Contoh misalnya saudara kalau ingin mahir berbahasa Inggris, saudara pergi ke Pare ya, di Jawa itu ada desa Pare namanya. Itu semua kampung itu berbahasa Arab. Bahasa Inggris. Berbahasa Inggris ya. Jadi ini contoh aja. Jadi karena tidak dibiasakan. Yang kedua adalah di pesantren itu kalaupun ada bahasa klasik. Bahasanya bukan bahasa percakapan. Kalau misalnya dia pergi ke bandara, ya, itu kan ada pesawat. Pesawat itu ada macam-macam. Itu apa bahasa Arabnya? Pasti kelabakan. Ya, atau pergi ke swalayan ya. Di swalayan itu banyak barang-barang segala macam. Itu di dalam bahasa Arab kitab itu nggak ketemu itu. Ya, karena bahasa yang di kitab itu ya, tidak terkait dengan bahasa kontemporer. Itu bahasa klasik yang ternyata bahasa agama. Bahasa agama itu ya biasa tentang akhlak, tentang iman, tentang akidah. Yang gitu-gitu tuh. Walaupun ada sedikit-sedikit. Tidak digunakan persoalnya. Nah, memang dampak sedikitnya ada memang kena menekankan pada penggunaan dan pengayaan kosakata yang kontemporer. Ini apa ini? Coba dihindari nih berisiknya nih. Jadi karena itu maka ya jadi bisa berbahasa Arab karena digunakan dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang asriyah ya. Contoh ya, tamatan dari pesantren sekarang. Suruh baca surat kabar Al-Ahram misalnya, terbitan di Mesir. Itu nggak akan bisa baca itu. Nggak akan bisa. Ini contoh ya. Karena kosakatanya itu ya saya mengalami karena saya lama di pesantren, lalu saya jadi dekan di Fakultas Dirosah Islamiyah yang pakai kurikulumnya Al-Azhar, buku-bukunya Al-Azhar. Ya. Nah, saya selama jadi dekan 6 tahun di Rosah itu saya jadi mu'alaf. Tapi saya tahu itu guru-guru dosen di situ kalau ngomong salah saya tahu. Ngomong nggak boleh sembarangan di depan saya. Ya, coba saya bilang ini kenapa isim guer munsharif itu dibaca fathah? Apa bet alfiahnya? Dia nggak tahu itu, saya tak hafal. Ya kan wajur robil fathati mala yang surif malam hidup awyah kubak darodib. Karena saya hafal alfiah. Ya 1000 bet itu saya hafal alfiah. Tapi saya setelah saya di Rosah selama 6 tahun gitu, ya sedikit-sedikit saya bisa ya. Saya bisa ya. Kalau sambutan saya pakai bahasa Arab, saya nulis dulu, belajar sedikit, terus dilihatkan ke kawan ini bahasa Arab. Karena saya miskin kata-kata yang asriyah, tapi lama-lama ya sedikit-sedikit bisa juga gitu ya. Nah begitulah. Jadi saudara-saudara nih yang dari pesantren, coba evaluasi kan gitu. Itu, nah yang dari
model gontor itu asriyahnya, muhadasahnya bagus, tapi dia kadang-kadang lemah. Dari segi nahwu, sorof, balagoh itu kalau kita serang di situ dia keteteran itu ya. Karena memang, nah jadi ada plus minusnya juga gitu ya. Jadi misalnya alfiyah itu nggak wajib dihafal di sana. Jadi kalau ini sama diadu sama orang pesantren tuh keteteran juga dia. Jadi ada plus minus itu. Yang bagus itu ya dari pesantren tradisional yang menguasai itu. Terus pergi ke gontor, nah itu dua-duanya dapat. Itu bagus. Kayak model Hasyim Muzadi lah. Kan. Hasyim Muzadi itu, nah, kayak Nurholis Majid kan, harus Mujid itu semula dari Darul Ulum, dari pesantren terus ke gontor. Dua-duanya dapat. Itu yang bagus. Kalau gontor tok saja itu keteteran. Ilmu alatnya nggak kuat. Nggak begitu kuat. Oke, lanjut apa lagi? Jadi tolong saudara kalau ingin berbahasa Arab biasakan saja dan nggak usah takut. Jadi berbicara bahasa Arab, berbicara bahasa Inggris nggak usah takut. Itu pengalaman saya ketika saya sebagai wakil rektor 2, ya saya tiap hari nerima tamu dari luar negeri. Sebelum ngomong saya baca kamus dulu apa. Ya lama-lama kebiasaan bisa juga gitu ya. Karena nanti ini tantangan modern ya. Sekarang ini kalau kita ini lihat tantangan dalam arti yang positif ya. Untuk kita kan bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Silakan yang lain. Masih ada Muhammad Yunus? Silakan kawan-kawan. Yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin Prof dari sisi metodologi pengajaran agama Islam yang model terbaru, mungkin Prof punya konsep atau yang sudah diberi nama konsep apa? Ya mungkin ini sebagai kali ya, sebagai review lah, sebagai review. Jadi gini, ada dua kelemahan di model sekarang ini ya. Model sekarang ini ada dua kelemahan. Satu, kelemahan penguasaan metodologi. Atas dasar ini maka pengajaran agama menjadi kurang menarik, apalagi di sekolah-sekolah umum ya. Itu kalau ada guru agama ngajar itu kurang menarik. Ini kena lemah metodologinya. Kelemahan metodologi ini karena kurang wawasan, ya, kurang pengalaman, kurang bacaan. Jadi teori-teori metodologi yang ditulis oleh para tokoh, ya, mulai metode pengajaran yang dari misalnya Maria Montessori, kemudian dari Vygotsky, kemudian dari Piaget, kemudian dari John Locke, itu kurang. Yang kedua adalah memang kurang kreatif, kurang tanggung jawab, jadi menganggap cukup, ya itu saja. Jadi mestinya ada kreativitas inovasi. Jadi jauh nggak usah takut, coba. Yang penting adalah bagaimana kita memintarkan orang, mencerdaskan orang. Yang kedua adalah lemah di penguasaan materi. Jadi teori mengatakan orang dalam mengajar itu, kalau materinya kurang dikuasai, mengembangkan metode juga kurang bisa mengembangkan metode karena dia materinya aja masih kedodoran gitu. Apalagi misalnya di sekolah ya dia dapat pertanyaan ini nggak bisa jawab, akhirnya dia menjadi otoriter. Tapi kalau orang ngajar menguasai materi, wah udah enak saja. Jadi kuasai materi, tinggal nanti dia fokus menguasai metode. Tapi kalau materi belum dikuasai, metode udah juga malah kalang kabut gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa kenapa materinya itu kurang? Karena dia umumnya melihat PAI itu sebagai yang sudah selesai. Ya, pelajaran tafsir, hadis, fikih, sebagai sudah selesai. Mestinya kita memandang itu belum selesai. Misalnya topik-topik yang dibahas dalam ilmu kalam ya, mengenai sifat 20, Asmaul Husna,
mengenai sifat-sifat Rasul, sifat-sifat bagi malaikat. Kita bertanya, apakah topik-topik itu yang masih diperlukan sekarang? Gitu. Nah, kita mesti lihat kenapa topik-topik itu yang dibahas dalam kalam. Nah, secara historis kan memang pada waktu itu Islam tuh baru tumbuh dan banyak orang-orang dari luar Islam yang sudah menganut agama lain. Jadi harus ditanamkan segi-segi itu. Segi-segi itu harus ditanamkan. Nah, makanya topik-topiknya ya seperti itu. Belum lagi ada perdebatan misalnya paham Asy'ariyah begini-begini kan gitu. Orang mengulang-ulang saja paham Asy'ariyah. Nah, jadi ini problem itu menganggap materi PAI itu dianggap sudah selesai. Ya, mestinya PAI itu adalah sebagai guidance, pedoman hidup. Nah, kalau sekarang pedoman hidup masalah sekarang seperti ini, mestinya itu yang ditampilkan. Misalnya teologi, bagaimana teologi perempuan, teologi pembebasan, teologi industri, teologi kerakyatan, teologi kemanusiaan. Nah, karena ini persoalan sekarang ini itu, teologi keadilan. Coba lihat sekarang masalah ini. Ini kan antara pelajaran keimanan dengan problem sekarang itu ada kesenjangan. Diulang-ulang, sifat 20, diulang-ulang. Padahal ini problemnya problem kemanusiaan, ketenagakerjaan, perekonomian, lingkungan hidup, LGBT, narkoba. Nah, mestinya kan agama itu hadir di dalam memecahkan itu. Ya, hudalinas. Nah, di mana fungsi hudalinasnya kalau begitu? Nah, yahdi ila siratal mustaqim, itu fungsi agama. Fungsi agama yukhrijukum minadz-dzulumat ilan nur. Fungsi agama fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwana. Jadi Quran sudah menunjukkan fungsi-fungsi agama seperti itu sekarang nggak terwujud fungsi agama itu karena materi agama itu lepas dari konteks kehidupan sosial. Nah, itu sebabnya menjadi nggak menarik sekarang ini. Ya. Karena tema-tema yang ada di dalam teologi misalnya saya ulang itu tema abad keberapa itu? Abad ke-7. Sekarang sudah abad ke-20. 13 abad. Demikian juga konteks-konteks tafsir yang ada dalam tafsir. Kita ngulang-ulang itu aja terus. Gitu ya. Karena itu saya sedang menggagas bagaimana penafsiran Al-Qur'an yang reflektif gitu. Yang reflektif itu gini. Coba kita bikin tafsir Quran hari ini membahas Al-Fatihah. Di situ nanti ada ahli bahasa Arabnya, nahwu, sorof, bahasa itu ngerti. Terus nanti juga ahli di bidang mungkin ekonomi, ahli di bidang teologi, ahli di bidang filsafat, ahli. Nah, jadi di dalam forum itu ya bagaimana dia menjelaskan surat Al-Fatihah itu. Nah, setelah itu baru nanti aplikasinya dalam kehidupan modern. Seperti itu mestinya. Nah, makanya itu saya menawarkan satu metode tafsir reflektif, dialektik, reflektif, dialektif. Jadi reflektif itu kita setelah membaca satu ayat, apa yang berkesan di otak kita, yang kita dapat, lalu dialektik kita dialogkan dengan problem yang ada. Nah, untuk ini harus diakui itu, nggak bisa dijawab sendiri. Disitulah maka penafsiran itu harus dalam bentuk studi yang lintas disiplin untuk masa sekarang. Lintas disiplin. Nah, jadi coba itu diinisiasi. Saya kira kalau begitu, itu ngaji tafsirnya akan menarik. Akan menarik. Gitu. Ya. Itu pasti akan menarik. Itu nanti kalangan ekonom datang, politikus datang, budayawan datang. Karena yang menjelaskannya ini adalah para pakarnya. Tapi kalau hanya ustadz saja, dia bilang ustadz ngerti apa Pak tentang ekonomi. Ustadz ngerti apa? Itu pasti segmennya paling di Majelis Ta'lim. Nah, jadi ini di masa sekarang seperti itu. Teologi juga ilmu kalam tadi harus seperti itu. Nah, fikih apalagi itu.
Fikih itu harus bergandengan dengan riset empirik. Misalnya ada produk teknologi kedokteran, produk obat-obatan. Nah itu kan nanti dia tanya, ini boleh nggak nih produk ini dipakai? Nah itu harus ada ahli-ahli tentang di bidang obat-obatan ya, apoteker segala macam itu. Baru nanti bergandengan dengan para ahli fikih. Nah, baru nanti yang ngajinya itu para dokter gitu kan. Para dokter gitu, para perawat. Jadi agama ini kan ya dulu ya seperti itu menghadirkan agama di masa sekarang. Ya, kalau ini ingin menarik. Jadi jangan melihat PAI sebagai yang sudah selesai, tetapi PAI. Yang kedua adalah metode menafsirkan PAI itu. Itu adalah lintas disiplin. Selama ini kan metodenya hanya metode bayani. Jadi metode bayani itu ya dengan ilmu bahasa, ilmu fikih, usul fikih, lalu ditafsirkan begitu. Itu udah nggak memadai lagi. Mestinya pakai metode burhani. Harus ada observasi, harus ada metode ijbari, ya, harus ada metode jadali, harus ada metode irfani. Coba sebagai contoh misalnya fikih atau hadis lah. Hadis itu sebenarnya kalau untuk matannya mungkin pakai bayani karena dijelaskan konteksnya. Nah, matannya juga itu membutuhkan konteks situasi sosial, itu sejarah. Jadi Nabi ngomong begitu itu konteks sosiologisnya gimana? Nah, untuk memahami teks hadis itu butuh pendekatan sosiologis. Kalau tidak, itu berbahaya. Contohnya misalnya, ada hadis riwayat Bukhari Muslim gitu. Tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia sebuah masyarakat, sebuah negeri yang dipimpin kaum perempuan. Itu ada hadis itu. Saudara sudah baca itu kan. Ya, tidak akan berbahagia satu kaum, la yuflihul kaum, kan tidak akan berbahagia yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, kalau nggak tahu konteksnya, ini perempuan pasti demo ini. Nah, padahal konteksnya itu adalah konteks masyarakat Persia pada waktu itu, di mana di Persia itu dipimpin oleh perempuan, perempuannya itu dalam keadaan yang tidak, yang akan dalam keadaan zolim. Nah, itu tuh ya, ini kan persoalan sosiologis. Nah, belum lagi nanti sanad. Sanad itu persoalan antropologis. Ya, persoalan antropologis artinya ketika dia ini siapa tuh hidupnya di mana, pendidikannya apa, kepribadian gimana, lingkungannya bagaimana. Itu studi antropologis, makanya Imam Bukhari ketika meneliti hadis yang dalam Sahih Bukhari itu butuh waktu 13 tahun. 13 tahun, karena para perawi yang ada di sanad itu ditemui satu-satu, diwawancarai. Itu sudah memakai metode observasi. Ya, observasi, diwawancara, ditemukan. Kan dia bikin kriteria hadis itu marwahu adlun, perawi yang hanya adil. Nah, untuk mengetahui adil dia harus ditemui. Ya. Temuin orangnya, dipelajari, diwawancarai, dilihat biodatanya. Lalu tamu dapti sempurna ingatannya. Nah, bagaimana itu? Harus dibuktikan di lapangan. Muttasilus sanad, harus dilihat biografi kelahirannya. Ghairu mu'allalin, harus dilihat matannya. Apakah bertentangan dengan Quran atau hadis yang mutawatir? Apakah ada yang kurang, ada yang cacat? Itu matan. Wala sazin, dan tidak bertentangan, ya, tidak menimbulkan permasalahan. Nah, dengan 5 kriteria itulah Imam Bukhari riset 13 tahun. Nah, di situ Bukhari sudah menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan historis. Pelajari itu. Nah, jadi kita melihat bahwa hadis ini selama ini dipahami seperti ilmu dogma, ilmu yang tidak ilmiah gitu, padahal sangat ilmiah. Karena itu studi sejarah. Karena itu orang-orang ahli hadis itu biasanya ahli sejarah. Biasanya ahli sejarah. Misalnya siapalah kita sebut saja misalnya
tafsir yang banyak memakai hadis kan gitu. Banyak memakai hadis. Nah, itu banyak, dia juga ahli sejarah. Ya. Ahli sejarah itu. Tafsirnya Ibnu Katsir misalnya. Ibnu Katsir itu ahli sejarah. Ya. Karena ada tarikh Ibnu Katsir. Nah, makanya dia bisa nulis tafsir Ibnu Katsir. Nah, lihat coba, tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsirul Quran bil hadis. Nah, ini persoalan di sana. Jadi seorang PAI itu juga harus menguasai metode yang bukan hanya metode ijtihadi bayani, tapi metode ijbari, eksperimen, observasi, wawancara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah karena kurang peka terhadap perkembangan zaman, tuntutan zaman. Sekarang era milenial ini era apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Nah, karena itu saya sedang menggagas sekarang ini pesantren milenial. Pesantren milenial. Nah, supaya nanti yang ngisi-ngisi mengendalikan produksi di bidang barang, jasa, teknologi itu para santri. Nah, ini contoh misalnya begitu ya. Para santri, karena orang membutuhkan seperti itu. Nah, dari sinilah masuk kepada metodologi sebagai bagian akhir. Apa sebenarnya hakikat metodologi ya? Metodologi itu kan dari bahasa metode dan logi. Logi itu logos, ilmu. Jadi ilmu pengetahuan tentang metode. Jadi ilmu yang membahas tentang metode. Isinya apa? Sebagai sebuah harus jadi satu kesatuan. Kita mulai dari model. Ya, jadi nanti urutannya model. Nah, model itu garis besarnya 3, ada model nativisme, ada model empirisme, ada konvergensi. Kalau nativisme mengandalkan anak dari dalam. Model empirisme mengandalkan dari lingkungan. Model konvergensi mengandalkan dua-duanya. Nah, itu disebut model. Ya, model, pola, bentuk boleh ya. Kadang-kadang disebut pola. Kadang-kadang disebut model, kadang-kadang disebut bentuk. Karena itu sudah terbentuk seperti itu. Nah, dari model tadi muncul pendekatan. Pendekatan itu bisa dari titiknya subjek atau objek dan bisa keilmuan. Ya, Prof. Pendekatan itu titik tolek kan. Jadi misalnya kalau kita ngambil metode misalnya empirisme, ya maka metodenya nanti ceramah. Gitu. Kalau kita ngambil nativisme, model polanya, ya maka pendekatannya itu teacher centris. Gitu. Jadi kalau behavior dari John Locke itu pendekatannya teacher centris. Ya, Prof. Untuk pendekatan mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, Prof. Sudah habis.